Halo semuanya, kali ini kita akan membahas mengenai Huffman Code. Huffman Code merupakan salah satu cara yang dapat digunakan untuk melakukan memory efisiensi atau penghematan memori. Cara yang dapat dilakukan adalah yang pertama membangun tree yang berisi karakter sesuai string, kemudian selanjutnya membuat binary Huffman table, dan yang terakhir sebenarnya adalah ada menghitung memori efisiensinya tersebut. Nah, agar lebih jelas, maka kita langsung masuk saja ke contoh soal. Berikut adalah string yang akan digunakan untuk menerapkan Huffman Code ini, yaitu kakiku, kenapaku. Di sini, yang pertama-tama kita dapat lakukan adalah menghitung frekuensi dari tiap karakter yang ada di string ini. Misalnya, di sini saya sudah membuat K. Jika kita hitung, di sini K ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maka di sini saya tuliskan frekuensinya adalah 7. Begitu juga kita lanjutkan dengan huruf A. Di sini ada 4 huruf A. Oleh karena itu, di sini saya tulis frekuensinya 4. Kemudian selanjutnya juga dengan huruf I, kemudian huruf U, dan juga spasi. Spasi di sini juga harus kita hitung, yaitu di sini ada 3, yaitu di sini setelah kata kakiku, kemudian setelah kata kaku, dan setelah kata kena. Maka dari itu frekuensi dari space atau spasi adalah 3, dan seterusnya. Kemudian setelah itu yang harus kita lakukan adalah mengurutkan frekuensi dari karakter yang ada dari yang terkecil. Nah, jika mereka memiliki jumlah yang sama atau jumlah frekuensi yang sama, itu tidak terlalu terpengaruh untuk urutannya, jadi bebas. Yang penting untuk frekuensinya dari yang terkecil sampai ke terbesar. Kemudian kita langsung masuk ke pembuatan Huffman tree-nya. Pertama-tama kita buat dulu sebuah kotak di sini atau node yang berisikan huruf dengan frekuensi terkecil. Misalnya di sini kita ambil I, yaitu 1. Kita buat kotak seperti ini. Kemudian selanjutnya kita buat untuk huruf yang selanjutnya, terkecil selanjutnya, yaitu E. Kita buat di sini E1. Dan selanjutnya adalah kita gabungkan dari dua node yang ada menjadi satu node. Kita beri di sini bintang 1, yaitu artinya adalah kotak yang terbuat yang pertama, dengan di bawahnya adalah hasil frekuensi gabungan dari node yang ada di bawahnya, yaitu 1 ditambah 1 menjadi 2. Kemudian selanjutnya kita berlanjut ke huruf selanjutnya, yaitu N. Kita buat kita tidak lanjutkan dari tree yang di sini, namun kita buat ke cabang baru di kanan. Kita buat di sini N yang isinya adalah 1 dari frekuensinya. Selanjutnya kita buat juga P yang isinya 1 sesuai dari frekuensinya. Dan sama seperti yang sebelumnya, kita buat satu node baru dengan nama bintang 2 yang isinya adalah frekuensi gabungan dari N dan P, yaitu 1 tambah 1, 2. Selanjutnya, kita akan melanjut ke huruf selanjutnya, yaitu U dengan frekuensi 3. Kita akan kembali lagi ke bagian cabang yang di kiri, di sini. Kita buat U di sebelah node bintang 1, dengan U-nya itu memiliki frekuensi 3. Dan selanjutnya akan kita lakukan hal yang sama dengan yang ada di sini, yaitu terbuatlah satu node baru yang saya beri nama bintang 3 untuk menandakan urutan terbuatnya node ini dengan frekuensi, yaitu gabungan dari frekuensi yang ada di kirinya dan frekuensi yang ada di kanannya, yaitu 2 ditambah 3 menjadi 5. Selanjutnya, di sini adalah space. Kita ulang lagi pindah ke kanan, space kita letakkan di sebelah kanannya bintang 2. Kemudian, terbentuklah lagi node baru, yaitu bintang 4, hasil lanjutan dari bintang 3 ini, yang memiliki frekuensi gabungan dari 2 dan 3, yaitu 5. Selanjutnya, caranya ini sama seperti sebelumnya, yaitu berarti A ini akan masuk ke sebelah sini. Masuklah node A dengan frekuensi 4, dan selanjutnya akan terbuat node baru bintang 5 yang berisi 5, yang frekuensinya adalah 5 tambah 4, yaitu 9. Selanjutnya untuk huruf terakhir, yaitu K, akan dilakukan hal yang sama seperti di sini, namun di sebelah kanan. Jadi terbentuk node baru K, yang frekuensinya 7, dan kemudian terbentuklah node baru bintang 6, yang isi frekuensinya adalah 5 ditambah 7, yaitu 12.
selanjutnya di akhir adalah hasil gabungan dari cabang yang ada di kiri dan di kanan, yaitu bintang 7 dengan total 21. Seharusnya 21 ini sama dengan jumlah dari string kaku kenapaku jika dihitung secara manual. Selanjutnya, kita akan membuat Huffman code atau binary Huffman table-nya. Nah, jadi ada aturan yang harus diperhatikan, yaitu kalau misalnya dari sebuah node lengan ke sebelah kiri dari yang kita lihat, itu dia tandanya adalah, atau untuk hurufnya, angkanya adalah 0. Sedangkan jika ke kanan, lengannya adalah 1. Nah, maksudnya untuk penerapannya itu bagaimana? Kita akan langsung bahas saja. Misalnya di sini adalah huruf I. Jika dari sini, dari rootnya, ini namanya root yang paling atas, jika kita ingin ke huruf I, maka jalur yang harus ditempuh adalah ke kiri, yaitu 0, kemudian ke kiri 0 lagi, ke kiri 0 lagi, dan ke kiri 0 lagi. Oleh karena itu, di sini binary-nya adalah 0, 0, 0, 0. Sehingga bisa juga kita hitung jumlah bitnya berdasarkan bit yang ada di sini, yaitu 1, 2, 3, 4, yaitu ada 4 jumlah bitnya. Kemudian untuk frekuensinya sendiri, di sini bisa kita lihat adalah 1. Makanya di sini adalah 1, dan sehingga bisa kita hitung subtotal untuk jumlah bitnya adalah 4 dikali 1 menghasilkan 4. Kemudian kita lanjut untuk E. Jika kita lihat di sini, untuk dari root bintang 7 ini agar bisa sampai ke E, maka jalur yang harus ditempuh adalah 0, 0, 0, kemudian 1. Oleh karena itu, di sini binary-nya adalah 0, 0, 0, dan 1. Dengan jumlah bit sama 1, 2, 3, 4, dan frekuensinya kita juga bisa lihat yaitu 1. Sehingga subtotalnya pun 4. Nah, jika di sini sudah dikerjakan semua untuk semua kolom berdasarkan Huffman tree yang sudah kita buat tadi, maka akan menghasilkan subtotal yang banyak ini. Nah, subtotal ini jika ditotal menghasilkan 56. Nah, dari 56 ini kita bisa hitung memori efisiensinya atau penghematan memori yang dilakukan setelah diterapkan Huffman code. Nah, misalkan satu huruf yang ada di pertama tadi yaitu kaku kenapaku, jika satu hurufnya dihitung misalnya adalah 8 bit, maka string yang kaku kenapaku itu memiliki, karena di sini ada jumlah karakternya ada 21, maka dia akan memiliki 21 dikali 8 bit, yaitu 168 bit. Nah, dari sini kita bisa menghitung efisiensi memorinya, yaitu dengan cara 168 bit dikurang hasil dari Huffman code itu, yaitu totalnya ini 56. 168 dikurang 56 akan menghasilkan 112. Kemudian 112 dibagi dengan 168 dan dikali 100%. Maka hasil dari memori efisiensinya adalah 66,67%. Sekian untuk materi kali ini. Terima kasih dan jangan lupa untuk subscribe ke YouTube BSLC. BSLC, Learning is Fun.